again. It's a rich thing. Halo, jumpa lagi dengan dosen gaul Yohana. Pada kesempatan ini, saya khusus akan menjawab komentar dari salah satu penonton di video saya sebelumnya, yaitu tentang dodol dan hati-hati dengan kandungan gula darah. Nah, salah satu komentar dari penonton mengatakan bahwa bagaimana cara membuat dodol. Bagaimana cara membuat dodol? Pada saat itu saya sampaikan mengenai dodol, salah satunya adalah labu kuning. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pada saat ini nanti saya bersama dengan Ubi Mekar. Nah, Ubi Mekar adalah salah satu mahasiswa saya yang berasal dari Sambas, ya. Nah, tetapi sebelum jauh sampai ke sana, jangan lupa setiap kali silahkan untuk subscribe, like, dan berikan komen ya, sehingga bisa akan menyampaikan video-video menarik untuk Anda selanjutnya. Salah satu komentar tadi dikatakan bahwa bagaimana cara membuat dodol labu kuning. Nah, sebelum membuat dodol labu kuning, sebenarnya tentu saja ada sesuatu yang menarik mengenai labu kuning. Kalau kita lihat labu kuning itu dari warnanya itu adalah menarik sekali, warnanya oranye, ya kan? Nah, pasti kalau yang perempuan-perempuan ini paling suka nih warna oranye, ya. Warnanya cerah. Kenapa bisa warna kuning? Karena warna kuning di sini disebabkan oleh kandungannya karotenoid. Karotenoid merupakan satu senyawa yang bermanfaat bagi tubuh kita karena dia bersifat sebagai antioksidan. Nah, selain itu di lambu kuning ini banyak kandungan nutrisinya loh, ya. Makanya di edisi sebelumnya, di video sebelumnya saya katakan bahwa dia punya nilai IG yang rendah dan cocok untuk menderita diabetes. Tapi pada saat itu sudah dibuat dodol. Apalagi kalau masih dalam kondisi yang belum diolah lebih lanjut, jadi cukup hanya direbus, ya. Nah, tentu saja kandungannya akan lebih banyak, ya. Selain dia mengandung vitamin, ya, ada vitamin A, ya, ini karotenoid berarti kan bakal vitamin A. Ada juga vitamin C-nya, juga dia mengandung serat pangan terlarut. Nah, fungsinya apa? Serat pangan terlarut itu dapat memerangkap lemak. Nah, sehingga ibu-ibu yang cenderung kolesterolnya tinggi boleh dong makan labu kuning, direbus saja. Nah, maka di sana serat pangannya itu bagus. Nah, selain itu di dalam labu kuning itu juga bisa dimanfaatkan oleh mikrobia kita yang ada di dalam pencernaan kita. Nah, mikrobia yang sifatnya jadi tentara tubuh kita untuk kekebalan tubuh kita, sehingga di masa-masa COVID ini menjadi sebuah pertahanan tersendiri, ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk ini kemudian dibuat dodol? Maka ikuti tahapan berikut ini. Ya, sekarang kita amatin bagaimana cara mengolah labu kuning. Nah, pilihlah di dalam labu kuning itu yang sudah tua, ya, jadi memang sudah panen. Nah, labu kuning yang sudah tua itu biasanya ditunjukkan oleh bagian kulitnya yang sudah mengeras, ya, dan sudah tidak bertambah lagi. Nah, labu kuning yang sudah menua biasanya juga daun-daunnya itu sudah mengering. Nah, kalau sudah dipilih mana yang akan digunakan untuk membuat dodol, maka tahapan yang awal adalah dibersihkan kulitnya dan biji-bijinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibersihkan, kemudian dipotong kecil-kecil, dicuci, kemudian direbus atau dikukus. Tujuannya adalah supaya bahan tersebut lembut, ya, lembut sehingga nanti kalau diproses menjadi bahan pembuatan dodol itu tidak baik, ya. Jadi maksudnya biar menyatu gitu, ya. Kalau sudah direbus itu sudah selesai. Kalau di daerah karena peralatannya terbatas, maka biasanya mereka hanya dengan menggunakan ulekan atau dengan menggunakan alat bantu untuk dipecah-pecah demikian sehingga menjadi halus. Tetapi kalau kita yang ada di perkotaan dengan peralatan rumah tangga yang lebih banyak, maka bisa dilakukan dengan blending, ya. Nah, dengan blender atau penggilingan maka akan mendapatkan bahan dari labu itu yang sudah halus. Nah, bahan yang sudah halus maka dicampur dengan bahan yang lain sesuai dengan resep. Di situ ada
gula merah ya. Kemudian untuk santan kelapanya itu santannya cukup kental saja, jadi jangan dibuat yang sangat encer supaya memudahkan Intan dalam proses untuk pengadukan dodolnya supaya homogen atau merata. Ketika adonan itu diperoleh, nah ini yang bedanya. Secara tradisional seperti di kampung-kampung atau di daerah-daerah, mereka menggunakan kayu bakar sebagai bahan pemanas. Kenapa demikian? Di dalam memasak menggunakan kayu bakar, maka di situ mendapatkan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kompor ya. Nah, oleh karena itu, tetapi salah satu kekurangannya adalah dengan menggunakan kayu bakar itu tentu panasnya itu tidak stabil, maka perlu pengadukan yang kuat, pengadukan yang secara terus-menerus. Maka kalau kita lihat di video tersebut, ubi mekar bersama dengan orang tuanya, mereka mengaduknya, memasaknya juga di alam terbuka karena jumlahnya cukup besar dan kan keluar asap ya kalau menggunakan kayu bakar. Kemudian juga alat bantu pengaduknya karena jumlahnya besar juga menggunakan alat pengaduk yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya di dalam videonya itu menggunakan bambu yang masih muda. Nah, selain bambu itu ada juga mereka menggunakan kelapa ya. Jadi kalau tangkai dari daun kelapa itu kan cukup besar pada bagian ujungnya, itu biasa juga digunakan untuk sebagai pengaduk. Nah, selama proses pemasakan kurang lebih sekitar 3-4 jam sampai betul-betul tua ya. Kalau orang masak bilang itu tua, warnanya mulai coklat, maka akan mulai sulit untuk diaduk dan itu perlu pengadukan yang terus-menerus supaya apa? Supaya tidak gosong atau berkerak. Nah, prosesnya adalah di situ yang dikatakan sebagai browning atau pencoklatan ya, karena pemanasan dengan suhu yang tinggi. Nah, kemudian kalau itu sudah tua, maka boleh diangkat dan dilakukan proses pencetakan dengan alat cetakan yang beda-beda. Kalau di awal saya tunjukkan adalah pencetakan dengan menggunakan alat pengemas plastik, tapi bisa juga dengan alat cetakan yang menggunakan loyang seperti yang diperagakan oleh ubi mekar ya. Nah, setelah dicetak selesai, maka selama semalam nanti akan terjadi pengerasan dan besoknya itu boleh digulung, boleh dipotong kecil-kecil sesuai selera. Dan ini sudah bisa dinikmati sebagai olahan pangan, yaitu dodol. Nah, dodol itu karena merupakan intermediate food atau makanan semi basah, maka di situ karena banyak gulanya ya, itu akan bisa menjadi lebih awet, bisa dikonsumsi dan disimpan di dalam beberapa lama, tidak seperti makanan-makanan yang lain yang bisa basi di dalam semalam. Nah, setelah kita melihat proses ini, maka tentu saja pertanyaan yang ada di kita adalah, apakah hanya bisa labu kuning yang bisa dibuat menjadi dodol? Tidak ya, bisa menggunakan bahan umbi-umbian yang ada di sekitar kita. Contoh, bisa pakai wortel, bisa pakai keripang, bisa ubi jalar ungu, bisa ubi jalar kuning, ataupun hasil pertanian yang lain. Oleh karena itu, jangan lupa yang sudah tanya kemarin, silahkan mencoba dan nanti dinikmati ya hasilnya. Kita mengetahui bagaimana cara membuat dodol, bahwa tadi labu kuning itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, yang penting diketahui adalah bagi Bapak Ibu, mahasiswa semuanya yang tidak ingin gemuk, yang tidak ingin gula darahnya naik, yang penting kan kemarin sudah saya sampaikan ya bagaimana aturannya. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan olahan tradisional yang menjadi kebanggaan juga kita bangsa Indonesia, maka silahkan dilestarikan dan jangan lupa untuk selalu ikuti video-video saya melalui subscribe, like, kemudian dilanjutkan dengan komen. Di situ ada komentar-komentar Bapak dan Ibu dan akan kita jawab pada video-video berikutnya. Terima kasih. Thank you for watching.